Jadi mestinya sancaknya ya, KUA sebelum menikahkan orang tu ditanya dulu saksi, Pak, apa pernah berduto, Pak? Itu encak tu. Kalau menurut madrasahnya Imam Ghazali ni, kalau menurut cara Imam Ghazali ni, Pak, mohon maaf Pak Saksi. Pak Saksi, ya, siapa nama Pak? Si Fulan. Pak, mohon maaf Pak, pertanyaanku wajib di Imam Ghazali Pak. Apa tu? Apa pernah berduto Pak? Oi, kalau itu you payah maka siko je dah berduto tadi kumanya. Jangan Pak jadi saksi le Pak. Ya, kalau mengaji ni kita semakin sering kita mengaji semakin banyak salah awak. Maka nak usah mengaji di rumah aja. Kalau kanainya awak berduto je tiap angok, pokok tiap hari tu tak ada ni nak berduto. Ya Allah. Kebanyakan kita dalam meyakinkan orang kita berdusta. Padahal itu bahaya itu. Contoh dalam masalah jual beli lah. Masalah jual beli. Kita ingin meyakinkan kepada pembeli ini. Ini berapa kata si pembeli kepada kita? Ini 100. Kurang layan. Tak dapat. Kalau di tempat orang lain, ini barang di tempat orang lain dah 150 nih. Ini paling murah nih 100 nih. Sumpah, serius. Ambillah, rugi kalau enggak. Ambillah, kita yakinkan. Itu maksudnya. Banyak kita dalam hal itu tu banyak berdusta. Meyakinkan orang, tapi terbibit dalam masalah dusta. Abang-abang tadi pergi ngaji, Bang Kak Nur. Iya. Tak percaya tanyalah sama orang tua. Sumpah, tak ada bang ke mana-mana. Tak, memang pergi ngaji tu aja. Tak ada. Pergi ngaji tu aja. Sehingga tempat lain pun tak ada. Memang ke sana aja. Sungguh-sungguh kita. Padahal memang ada waktu tadi sehingga tempat orang, tapi dia ingin meyakinkan berduto kita. Banyak di sana. Mizah, bersenda gurau. Banyak kita membuatkan kita berdusta. Banyak membuat kita berdusta. Dan karena mizah ini pun membawa kita kepada suatu kesyirikan. Ini sampai bergurau-gurau, bercanda-canda, tapi bisa sampai membuat kita kepada tahap syirik. Apa contohnya? Tak usahlah kita contoh sampai tahap syirik. Banyak orang ayat yang dipelesetkan itu. Ayat atau ada yang mempelesetkan syariat. Saya takkan solat subuh kalau subuh tu masih 2 rakaat kata ni. Tapi kalau subuh tu 3 rakaat dan sembahyang mana? Sampailah ke malaikat orang tu katanya lah. Kan mizah itu. Kan bergurau-gurau tapi itu menyebabkan murtad itu. Dan tak sembahyang subuh dang. Kalau sembahyang subuh tu masih 2 rakaat je baru. Kalau lah 3 rakaat dan sembahyang dan lain. Kan bahaya itu bahasa seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Fala tu'awid lisanakal kadhib." Maka jangan sampai kita mengulang membantu daripada lidah kita untuk berdusta. Baik dia mengajar untuk sungguh-sungguh dan berdusta kemudian wal kadhbu, dan dusta itu daripada ummahatil kabair, ibunya dosa besar dusta itulah. Jadi muqaddimah ya, awal mula orang melakukan maksiat besar umumnya daripada dusta. Berzina umum daripada dusta. Abang lah menikah abang. Alun adanya pada dulu malah. Belum lagi. Berapa umur abang? Berapa lah paling? Ya, 29 lah. Pada umur lah 43. Itu umumnya dari sana. Maka disebut oleh Imam Ghazali di sini ummahatil kabair. Ibunya daripada dosa besar tu penduto itulah. Maka kalau orang terbiasa berdusta, itu biasanya dia akan terbibit dalam maksiat besar. Dalam dosa besar. Thumma innaka idza arafta bizalik. Kalau engkau sudah melakukan dusta, maka saqatat adalatak, maka gugurlah keadilan engkau. Makanya orang hadis nak boleh berdutonya dah. Rusak adilnya. Adil itu kan salah satu syarat hadis itu sahih. Syarat hadis sahih itu kan 5 dia. Apa? Pertama, ittisalus sanad. Yang kedua, adalatur ruwah. Ini adilnya perawi hadis. Salah satu syarat adil bahawa perawi tak boleh berdusta. Kalau berdusta dia, ini Imam Ghazali mengatakan, gugurlah keadilannya. Dirinya tu bukan adil lagi. Syaratnya banyak itu. Disebut dia dengan adil itu banyak. Belum lagi thiqahnya. Disebut dia di thiqah, ada masyuduh wa ilah banyak. Jadi, adil. Kalau sudah tidak adil, fala tuqbal syahadatak. Tidak diterima persaksian.
Maka di dalam mazhab Syafi'i, saksi nikah pun harus adil. Wali nikah harus adil, saksi nikah pun harus adil. Itu dia. Siapa yang adil? Orang yang tak berdusta. Tapi kalau dia berdusta, berarti dia tak adil. Wali tadi rusak berarti. Maka ingatkan ke ayah-ayah kita yang punya anak perempuan, ingat jangan selalu berdusta. Rusak adil. Ketika kita tidak adil, kita nikahi anak kita dengan orang lain. Wali, syarat wali dalam mazhab Syafi'i mesti harus adil. Wali tak adil, saksi pun tak adil. Jadi jangan asal-asal mengambil orang untuk saksi saja. Ini biasanya anak pejabat yang jadi saksi mesti pejabat pula. Tak tentu dah pejabat kau peduto saja. Di sini Imam Ghazali menjelaskan ni rusak adil. Rusak adil kita. Jadi yang bagusnya jadi saksi itu siapa? Ulama. Ulama minta. Antum yang belum menikah, kalau ingin menikah, minta ulama. Minta Ustaz Abdul Somad jadi saksi. Karena ulama pasti menjaga lidahnya. Ulama menjaga lisannya. Takkan mungkin dia berbohong. Ini tidak. Pejabat-pejabat yang menikah, ketika anaknya menikah, dimintalah jadi saksi wali kota, jadi saksi bupati, jadi saksi gubernur. Adil syaratnya nih disebutkan di sini. Fala tuqbal, maka tidak diterima kesaksian orang yang sudah gugur keadilannya. Siapa yang gugur keadilannya? Orang yang melakukan dusta. Ini. Jadi mestinya sancaknya ya. KUA sebelum menikahkan orang tu ditanya dulu saksi. Pak, apa pernah berdusta, Pak? Itu yang cak tu. Kalau menurut madrasahnya Imam Ghazali ni, kalau menurut cara Imam Ghazali ni, Pak, mohon maaf Pak Saksi, Pak Saksi ya, siapa nama Pak? Si Fulan. Pak, mohon maaf Pak, pertanyaan wajib di Imam Ghazali Pak. Apa tu? Apa pernah berdusta Pak? Oi, kalau itu you payah maka siko je dah berdusta tadi kau mahnya. Jangan Pak jadi saksi ni Pak. Ya, kalau mengaji ni kita semakin sering kita mengaji semakin banyak salah awak. Maka nak usah mengaji di rumah aja. Kalau kanai je awak berdusta je tiap angok pokok tiap hari tu tak ada ni tak berdusta. Ya Allah. Tapi walaupun macam tu setidaknya kita sudah mengetahui suatu saat nanti Allah izinkan kita untuk bisa mengamalkan yang kita pelajari. Mungkin kini dek masih muda, masih dunianya masih tinggi, okeylah. Tapi nanti ada masanya ketika sudah berangsur-angsur dunia itu kita tinggalkan, kita sudah menuju makam yang agak dekat dengan Allah, mulailah beramal dengan amal ini.